Dua tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah ex-Presiden Joko Widodo, Jokowi, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 22 Juni 2026. Sebelum dilimpahkan pada Senin pagi, Roy Suryo dan Dr. Tifa menjalani medical check-up dan perawatan di Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selanjutnya, mereka dibawa ke Kejari Jaksel untuk menjalani proses pelimpahan. Roy Suryo dan Dr. Tifa pun tiba di Kejari Jaksel pada Senin pagi, sekira pukul 9.43 waktu Indonesia Barat. Pantauan Tribun News, Roy Suryo ex-Menteri Pemuda dan Olahraga dan Dr. Tifa yang dikenal sebagai penulis itu, berjalan beriringan menuju gedung kejaksaan. Mengenakan rompi oranye, Dr. Tifa sempat tersenyum ke arah awak media. Ia mengacungkan dua jari, simbol V. Sementara Roy Suryo yang mengepalkan tangan kanannya ketika berjalan masuk ke dalam gedung. Terlihat sejumlah petugas keamanan berjaga ketat di samping kanan dan kiri dua tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi itu. Setelah itu, keduanya memasuki gedung Kejari Jaksel. Sementara itu, di lokasi yang sama, kuasa hukum Roy Suryo memberikan keterangan pers terkait kasus yang menimpa kliennya. Ia juga mengingatkan Jokowi agar bersikap gentle dalam menyikapi kasus tudingan ijazah palsu ini. Dalam kasus ini, Jokowi berkapasitas sebagai pelapor yang melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu. Saya ingatkan Pak Jokowi, Anda bersikap gentle seperti Pak Luhut. Tidak perlu di belakang meja Anda menekan-nekan agar klien kami ditahan, ucap kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hozinuddin, di Kejari Jaksel, Senin. Menurutnya, jika penahanan sampai dilakukan, hal itu akan dipandang sebagai kekalahan telak bagi kubu Jokowi. Kemudian, sikap kenegarawanan Joko Widodo dinilai tidak tercermin, sehingga tidak dapat dijadikan bapak bangsa maupun panutan. Lantas, Hozinuddin menyinggung soal rencana keliling Jokowi ke sejumlah kota di Indonesia. Kenapa? Kalau sampai ditahan sudah ada satu kekalahan telak dari kubu Jokowi, yakni saudara Joko Widodo tidak memiliki sikap negarawan, tidak bisa dijadikan sebagai bapak bangsa, tidak bisa dijadikan panutan apalagi kalau ia akan dijadikan teladan untuk keliling Indonesia dalam rangka memasarkan Partai Solidaritas Indonesia. Lalu, apa yang akan kita harapkan dalam suatu partai jika teladannya justru tidak memiliki sikap negarawan, tidak bisa menjadi bapak bangsa yang ngemong seluruh anak bangsa meskipun punya pandangan berbeda, lanjut pria asal Lampung itu. Lantas, Hozinuddin menilai bahwa seseorang yang bersikap negarawan itu bisa menganggap semua anak bangsa itu anaknya. Kalaupun ada yang nakal, kata Hozinuddin, tetap saja itu anak kita bukan musuh. Tapi hari ini, saudara Joko Widodo telah mengumumkan bahwa yang berbeda dengannya dianggap musuh, bahwa berbeda dengannya harus dikriminalisasi, bahkan hari ini direpresi dengan status tahanan, paparnya. Sehingga, Hozinuddin berharap ada kebijakan agar institusi Kejaksaan Negeri tidak melakukan tindakan penahanan terlepas bahwa tahapan pelimpahan ini bisa dilakukan sebagaimana mestinya. Soal beda penahanan dan penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duadji, memberikan penjelasan terkait penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo dan Dr. Tifa sebelumnya ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat, 19 Juni 2026. Terkait hal ini, Susno menyebut, masyarakat perlu memahami perbedaan antara penangkapan dan penahanan dalam proses hukum pidana. Menurutnya, penangkapan tidak serta-merta seseorang akan ditahan atau dipenjara. Ia menjelaskan, langkah tersebut dilakukan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah berkas perkara keduanya dinyatakan lengkap, P21, oleh Kejaksaan. Selama proses penyidikan berlangsung, keduanya juga diketahui tidak pernah menjalani penahanan. Karena Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa itu tidak dalam tahanan polisi, tidak ditahan, maka kan harus diambil. Harus diambil, ya tentunya kan ditangkap namanya, kemudian diserahkan pada jaksa, kata Susno Duadji dalam program Dialog on Fokus Tribun News dari studio Tribun News Solo, Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat, 19 Juni 2026.
Setelah tersangka diserahkan kepada jaksa dalam tahap limpahan perkara, kewenangan untuk menentukan apakah yang bersangkutan ditahan atau tidak sepenuhnya berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Oleh sebab itu, Susno meminta masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa penangkapan tersebut berarti Roy Suryo dan Dr. Tifa akan ditahan. Apakah jaksa setelah diserahkan itu akan menahan apa tidak? Itu 100% kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Bisa ditahan, bisa tidak. Jadi tidak langsung kita katakan, wah dia langsung ditahan. Tidak, itu kan ditangkap untuk diserahkan. Jelas mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, itu. Lebih lanjut, Susno mengingatkan semua pihak agar tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Sebab, menurutnya, proses hukum masih berjalan dan berbagai kemungkinan masih dapat terjadi dalam tahapan persidangan nanti. Nantinya, penilaian akhir mengenai perkara ini akan ditentukan melalui proses peradilan yang berlaku.